Halo sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada. Salam damai, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Fredrik Makitan, jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Nah, pada episode hari ini kita akan yang menjadi topik sekaligus tema yang akan kita pikirkan, kita renungkan pada hari ini adalah saya ambil dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat yang keempat. Yang bunyinya, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah sahabat, kalimat ini, ucapan Yesus ini adalah salah satu dari sekitar 9 ucapan bahagia, istilahnya ucapan bahagia, yang dikatakan atau diucapkan oleh Yesus sebagai pendahuluan dari sebuah khotbahnya yang panjang yang dikenal dengan khotbah di bukit. Yang itu semuanya tercatat atau dicatat oleh penginjil Matius dalam kitab Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7. Jadi ini satu khotbah yang panjang. Jadi dalam khotbah ini ada bagian pendahuluannya. Dan bagian pendahuluannya ini yang dalam Alkitab kita diberi judul ucapan bahagia. Nah di situ ada beberapa ucapan bahagia. Salah satunya atau yang pertama soal berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini sudah kita uraikan, sudah kita renungkan dalam episode yang lalu. Dan hari ini kita beranjak kepada ucapan bahagia yang kedua. Ini yang diambil dari Matius 5 ayat 4 tadi yang sudah saya bacakan. Jadi dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini kan tidak terlalu mudah untuk dimengerti ya. Berbahagialah mereka yang berduka cita. Apa mungkin orang yang berduka cita itu bisa berbahagia? Nah untuk itu memang kita perlu menyimak dengan lebih teliti situasi pada saat itu dan apa maksud Yesus sebenarnya dengan ini dan apakah itu bisa dipahami oleh audiensnya pada waktu itu. Nah, saya kembali lagi menjelaskan tentang audiens ya. Jadi para pendengar khotbah Yesus di bukit ketika itu, jadi itu terdiri dari ada banyak orang. Ada banyak orang yang mereka ini datang dari berbagai tempat. Ya. Mereka datang untuk mengikuti Yesus. Mereka sudah dapat dikatakan sebagai pengikut-pengikut Yesus. Dalam arti ya orang yang terus-menerus ikuti Yesus. Dengan berbagai macam motivasi, berbagai macam kebutuhan. Yang sakit, yang dirasuk setan, yang memang ingin untuk memahami siapa Yesus dan menyaksikan segala perbuatan Yesus, tapi juga yang ingin mendengarkan perkataan-perkataannya, pengajarannya kan ini agak berbeda dari pengajaran-pengajaran yang selama ini mereka ikuti, dapatkan dari para imam, ahli Taurat, dan sebagainya. Jadi orang datang dengan motivasi yang sama. Sedangkan ada kelompok besar, kelompok kecilnya adalah satu kelompok yang namanya murid-murid Yesus. Nah, murid-murid Yesus ini baru saja pada hari itu mereka dipilih atau ditetapkan oleh Yesus. Hal ini sudah kita bahas pada episode yang lalu. Jadi ada 12 murid. Oke, jadi terhadap audiens yang terdiri dari dua kelompok ini, kelompok paling kecil yaitu 12 orang murid Yesus dan kelompok besar yang heterogen, yang berbagai macam latar belakang. Semua mempunyai kebutuhan, tapi kebutuhan itu ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda-beda. Nah, mereka ini, kenapa kepada mereka ini Yesus katakan, berbahagialah kalian yang berduka cita. Apakah Yesus melihat mereka dan memahami bahwa mereka ini sebenarnya orang-orang yang berduka cita? Kalau kata duka cita ini kita dengar sekarang, pikiran kita mungkin secara otomatis berpikir tentang orang yang kehilangan kerabatnya, ayahnya, ibunya, suami, istri, anak, atau apa saja. Orang-orang yang dicintai yang mereka kehilangan. Atau harta benda juga bisa. Ada hal-hal yang begitu mereka hargai, yang mereka cintai, tapi mereka kehilangan itu semua. Sehingga mereka mengalami duka cita.
atau duka cita karena mungkin mengalami satu kehidupan yang sangat sulit, sangat menderita, sehingga dia bersedih, berduka cita. Pikiran kita akan ke situ. Ya, boleh jadi ada benarnya atau memang sama dengan keadaan mereka pada saat itu. Tapi yang jelas, Yesus memahami mereka. Mereka-mereka yang datang ini, segala latar belakang mereka, Yesus pahami. Yesus adalah seorang pemuda yang ketika itu berusia mungkin sudah 31 tahun. Ya. Dia hidup di Palestina, ya. Dia bertumbuh menjadi besar di Nazaret, dan dia juga sering datang ke Yudea di bagian selatan. Dia mengerti semuanya. Dia juga terdidik di dalam pendidikan keagamaan Yahudi yang dia tahu semuanya. Nah, jadi dia kenal orang-orang ini walaupun mungkin tidak dikenal secara manusia, tidak mengenal dengan nama mereka masing-masing. Tetapi orang-orang ini datang dari banyak tempat yang dia sudah tahu latar belakang mereka semua. Nah, orang-orang semacam ini sekarang coba kita coba pahami seperti apa mereka ini. Nah, saya mau menjelaskan sedikit tentang latar belakang ini walaupun saya sudah berkali-kali singgung juga di dalam episode yang lalu. Jadi yang jelas, audiens Yesus yang besar ini, mereka adalah bangsa Israel, ada juga beberapa dari luar bangsa Israel, tapi sedikit saja. Nah, umumnya mereka orang Israel atau orang Yahudi ini berada di bawah pada masa itu ya. Mereka berada di bawah satu tekanan dan kekacauan politik. Jadi mereka ini berada di bawah penjajahan kekaisaran Romawi ya. Romawi ini setelah mengalahkan Yunani, kemudian dia masuk menggantikan peran Yunani yang menguasai seluruh daerah itu termasuk wilayah Palestina ini. Itu sejak tahun 63 sebelum Masehi. Jadi sampai dengan masa Yesus ketika cerita ini ada berlangsung, itu kira-kira di tahun 28 Masehi atau 27 atau 28 Masehi. Jadi berarti sudah 90 tahun lamanya Kekaisaran Romawi ini menjajah memerintah Israel atau Palestina. Jadi sudah cukup lama berlangsung penjajahan ini di bawah penaklukan bangsa Romawi. Dan ini sangat kejam, bangsa ini cukup keras, sangat kuat, terlalu kuat. Nah, kemudian di dalam secara internal bangsa Israel atau orang Yahudi sendiri terjadi macam-macam fraksi. Terbentuk berbagai partai. Mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu bagaimana mereka bisa bebas dari penjajahan Romawi dan kembali memiliki kejayaan negeri atau Israel seperti pada zaman Raja Daud, raja yang kedua, kira-kira di tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi mereka punya tujuan yang sama. Tetapi cara mereka berjuang ini berbeda-beda. Jadi saya ambil contoh saja misalnya ada kaum Farisi ya, ini juga semacam kelompok atau partai. Mereka ini mempunyai perjuangan dengan cara mereka punya pemikiran begini. Mengapa Israel selalu di dalam kesulitan berada di bawah penjajahan bangsa asing? Ini adalah karena hukuman Tuhan. Karena apa Tuhan menghukum? Karena kehidupan keagamaan mereka amburadul, tidak benar. Jadi mereka menetapkan satu cara hidup yang penuh peraturan keagamaan, ya, taat kepada hukum hidup suci, supaya Tuhan membela mereka. Oleh karena itu jangan heran kalau mereka itu sedikit memisahkan diri dari masyarakat dan coba melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat menonjol dari segi keagamaan, taat kepada aturan sampai sekecil-kecilnya mereka membuat aturan tambahan supaya mereka ini bisa dipandang suci oleh Allah sendiri. Yang karena itu, berdasarkan itu Allah akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Orang Saduki juga ada di situ, tetapi orang Saduki sedikit lain. Nah, dikenal juga ada satu kelompok yang lain namanya Herodian. Nah, orang Saduki kemudian mengikutinya. Nah, ini kelompok ini mereka berpikir bahwa untuk melakukan hal-hal seperti yang dilakukan orang Farisi itu sulit, percuma. Karena kenyataannya mereka sedang berada di bawah penjajahan dan penjajahan ini terlalu kuat.
Maka mereka harus masuk hidup bersama-sama dengan penjajahan ini. Herodian ini kan mereka ikuti Raja Herodes ya, yang disebut sebagai Raja Boneka. Yang penting dapat kekuasaan, tapi sebetulnya tidak punya gigi sama sekali. Jadi mereka itu harus menyerap masuk ke dalam seakan-akan mereka itu berpihak kepada penjajahan Romawi. Dan di dalam kebersamaan itulah mereka coba berjuang untuk bagaimana membuat mereka ini satu saat bisa dilepaskan, dapat dihargai oleh penjajahan Romawi. Jadi orang Saduki juga memilih jalan semacam begitu. Kemudian ada juga ya kaum Selot namanya. Selot ini radikal. Tidak, kita harus berani untuk memberontak karena kalau kita tidak membunuh mereka, kita akan begini terus. Nah ini ditentang oleh Herodian, Saduki, dan Farisi. Tapi mereka punya cara semacam itu, agak radikal mereka. Kemudian ada lagi Eseni namanya. Eseni ini mereka berpikir begini. Percuma dengan cara orang Farisi, orang Saduki, orang Herodian, orang Selot, semua itu percuma. Kita lebih baik mengucilkan diri, tinggal saja di padang gurun dan di situ kita menciptakan satu cara hidup baru yang suci karena dunia ini sudah terkontaminasi, bangsa Israel ini sudah kotor, sudah begitu. Mereka harus berjuang dengan cara hidup menikmati kehidupan kerohanian yang terpisah, tidak mau lagi secara sekuler. Jadi mereka tidak hidup di kota-kota di mana-mana, mereka pergi ke padang gurun, tinggal di sana dan sebagainya. Nah, sekarang kekacauan ini membuat rakyat menjadi sulit dalam segala hal dari segi politik. Dari segi ekonomi, sosial, strata sosial dan semuanya ya itu sudah tidak usah dibicarakan lagi ya, itu memang otomatis hidup di bawah penjajahan politik semacam itu. Lalu ada fraksi-fraksi yang bertentangan satu sama lain. Nah, bagaimana kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi bisa berjalan dengan baik? Itu tidak mungkin, semua menjadi tidak karuan sehingga lebih menunjukkan adanya kemiskinan yang besar di seluruh rakyat. Kemudian ada situasi yang umum mereka lihat di sini adalah mereka sadari di sini dan Yesus melihat itu semua bahwa kemunculan Mesias politis masih sulit diprediksi. Walaupun itu harapan mereka semua, ya masih sulit. Bagaimana bisa terlepas dari penjajahan tangan besi Romawi ini? Jadi realitas mereka kini dan realitas baru di masa depan yang mereka harapkan itu jaraknya terlampau jauh, entah kapan. Ya akibatnya bahwa mereka sendiri tidak mempunyai harapan akan kebebasan atau kehidupan yang sejahtera, yang damai sejahtera. Jadi mereka punya keinginan untuk mengalami atau mendapatkan kembali kejayaan masa lalu di dalam pemerintahan Raja Daud 1000 tahun yang lampau ini. Semakin lama semakin sulit untuk diharapkan. Jadi semua ini, keadaan ini tentu saja membuat kondisi mereka, baik secara mental, secara spiritual, bangsa ini menjadi tidak stabil. Seluruh rakyat menjadi tidak punya harapan, walaupun di dalam hati mereka masih menginginkan keselamatan secara fisik mereka dari penjajahan Romawi semacam itu. Jadi damai sejahtera itu masih terlalu jauh, kehidupan batiniah mereka masih dicengkeram oleh semua keadaan ini. Nah, semua yang saya lukiskan tadi, yang saya katakan tadi, ini mengakibatkan bangsa Israel ini memang adalah bangsa yang berduka cita. Jadi orang-orang yang datang mendengar khotbah Yesus pada hari itu, pada siang hari itu, mereka ini adalah orang yang berduka cita, sedih atas segala keadaan mereka yang seperti yang saya lukiskan itu tadi. Nah, kepada mereka inilah Yesus berseru, berbahagialah. Berbahagialah kalian yang berduka cita dalam keadaan seperti itu, karena kalian akan dihibur. Jadi di sini Yesus mengatakan bahwa jangan melihat kepada keadaan yang kalian sedang alami saat ini. Apapun persoalan itu, seberat apapun kesulitan hidup semacam itu, kalian akan dihibur. Karena itu kalian akan berbahagia. Jangan takut. Berbahagialah kalian. Akan ada waktunya. Nah, tapi bagaimana itu? Nah, ini tentu saja menjadi persoalan, menjadi pertanyaan yang luar biasa.
Jadi Yesus mau memberi jaminan kepada mereka di sini bahwa penghiburan itu tersedia. Tetapi penghiburan ini tersedia kalau mereka itu diterima atau menjadi orang-orang atau warga kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah ini adalah tema besar dari seluruh khotbah di bukit yang disampaikan oleh Yesus pada hari itu. Ya, sekarang baru pendahuluan. Jadi kalian ini akan berbahagia jikalau memang kalian itu ada di dalam kerajaan Allah. Tentu saja ini membuat mereka berpikir kerajaan Allah bagaimana itu. Konsepnya masih sama, yaitu kerajaan Allah adalah pada waktu Mesias datang, mereka akan dibebaskan, Israel menjadi jaya lagi, sehingga mereka seperti dahulu itu pada pemerintahan Daud. Disinilah kerajaan Allah itu yang terus sampai selama-lamanya akan dipelihara oleh Allah, dan juga mereka akan memerintah, bahkan akan memerintah dunia. Ini konsepnya mereka. Tetapi sebenarnya Yesus sudah beberapa kali berbicara tentang kerajaan Allah, dan dalam khotbah di bukit pada hari itu akan dijelaskan lebih banyak lagi sampai sedetil mungkin yang sesuai dengan tingkat pengertian mereka. Yesus akan jelaskan kerajaan Allah itu apa. Yang jelas secara umum kita tahu bahwa kerajaan Allah itu adalah satu kerajaan rohani yang berisikan kasih dan kebenaran, tetapi kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan secara fisik atau kerajaan secara fisik. Nah, jadi ini bukan satu kerajaan dengan yang berjuang mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan itu lewat cara-cara orang Farisi, cara-cara orang Saduki, Herodian, Selot, Eseni, dan mungkin juga ada yang lain-lain orang yang seperti yang saya katakan itu tadi. Jadi bukan dengan cara itu. Karena kita lihat saja bahwa Yesus seringkali itu cukup tegas mengatakan sesuatu yang melawan orang-orang Farisi ini dengan cara mereka, kalian itu munafik. Bukan itu yang dikehendaki Allah. Bukan di bagian luar itu yang kelihatan rohani, itu yang dikehendaki Allah. Tidak. Allah melihat di dalam hati. Dan juga bukan kekerasan yang ingin diperjuangkan dengan cara kekerasan oleh orang Selot misalnya. Juga bukan tinggalkan negeri ini dan lari ke padang gurun dan tinggal di padang gurun. Cara itu juga tidak akan bisa. Dengan berbagai macam cara yang dibuat oleh fraksi-fraksi atau partai-partai politik yang saya sebutkan tadi itu percuma. Yang kerajaan Allah inilah yang penting, karena inilah yang akan mengubah. Jadi tidak sama dengan kerajaan Allah dalam konsep mereka, seperti Daud dahulu. Nah, jadi bagaimana kita membawa keadaan ini ke dalam kehidupan kita sebagai pesan untuk kita? Nah, Yesus sudah katakan pada audiensnya pada waktu itu, sekalipun kalian berada dalam keadaan duka cita semacam ini, jangan khawatir, kalian akan berbahagia, kalian akan dihibur. Tapi tentu saja setelah mereka mengerti dan membawa diri mereka masuk ke dalam kerajaan Allah yang dikatakan oleh Yesus. Dan kerajaan Allah itu rajanya adalah Yesus sendiri. Jadi kalau mereka percaya kepada Yesus, mereka masuk di dalam kerajaan itu. Dan di situ kebenaran mulai menyebar dan kasih mulai menyebar. Dan itulah yang akan mengubah kehidupan manusia. Ini tinggal apakah mereka memilih, mengambil keputusan, memilih masuk ke dalam kerajaan Allah itu, atau mau tetap pada konsep mereka yang lama, di mana mereka tidak mungkin melawan Romawi pada saat itu. Nah, bagi kita, ya kemungkinan kalau kita merenungkan, kita juga mengalami bermacam-macam situasi, baik politik, ekonomi, sosial, juga kerohanian, yang membuat kita ini sebenarnya juga sedang berduka cita. Bisa saja kita tidak sadar bahwa kehidupan rohani kita sedang dirundung malang, seakan-akan begitu ya. Kekeringan rohani kita itu ada, tetapi kita seakan-akan tidak sadari itu. Kita tidak mampu berbuat baik, berbuat yang benar. Kita terkungkung di dalam seakan-akan dalam suatu kuasa yang selalu memaksa kita untuk melakukan yang tidak benar. Ini berarti kita dalam kehidupan kerohanian yang tidak benar, yang tidak dikehendaki oleh Allah, yang cukup sulit. Dan semua itu juga soal ekonomi tadi saya katakan, misalnya kita mungkin dalam keadaan yang hidup tidak pas-pasan. Ya, jangankan pas-pasan. Di bawah pas-pasan pun tidak bisa. Ada orang-orang percaya yang sungguh hidup dalam kesulitan ekonomi dan seterusnya. Dan yang kaya raya pun boleh jadi mereka dalam mengalami kekeringan rohani. Jadi
keadaan-keadaan ini baik secara politik, ekonomi, sosial, dan secara spiritual, bahkan secara psikologis pun kita semua ada di dalam satu duka cita besar. Tapi karena godaan yang begitu banyak membuat kita tidak sadar bahwa kita ada di situ. Atau memang kita juga sadar bahwa kita ada di situ. Kalau kita mengalami hal semacam ini, ambillah ayat ini. Berbahagialah kalian yang berduka cita, kalian akan dihibur. Tapi sekali lagi, masuklah di dalam kerajaan Allah itu. Kalau begitu pesannya untuk kita adalah kita masuk ke dalam kerajaan Allah itu melalui memilih Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Turuti Dia, ikuti apa yang Dia inginkan, coba mengerti apa yang Ia katakan, dan terapkan seluruh firman-Nya di dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengalami penghiburan itu di dalam keadaan sesulit apapun secara fisik. Nah, inilah pesan untuk kita. Jadi sama saja, berbahagialah kalian yang berduka cita, kalian akan dihibur. Ini kepada audiens Yesus dalam khotbah di Bukit 2000 tahun yang lampau itu, tapi ini juga datang kepada kita. Berbahagialah, jangan khawatir. Ya, masuklah dalam kerajaan Allah, dipimpin oleh Yesus. Kalau kita memang sudah ada di dalam situ, tetapi kehidupan kita masih ogah-ogahan, masih terbius oleh kesenangan duniawi, sehingga kita memang sudah lupa bahkan jauh dari Kristus. Ya, kita hidup sebagai orang-orang yang percaya, tetapi sebenarnya kita tidak memiliki Tuhan yang begitu dekat dengan kita di dalam rumah kita, di dalam kelompok kita, di dalam masyarakat. Kita begitu jauh, bahkan kita sengaja menjauhkan diri dari Yesus Kristus. Padahal kita sebenarnya sudah ada di dalam kerajaan itu. Nah, ini juga persoalan-persoalan yang membuat kita akan tetap berduka cita. Oke, sekali lagi, berbahagialah, kata Yesus, kalian atau orang-orang yang berduka cita, karena mereka yang akan dihibur. Karena mereka akan dihibur di dalam kehidupan dalam kerajaan Allah, yang rajanya adalah Yesus Kristus sendiri. Demikianlah berita untuk kita pada hari ini. Saya berharap ada sentuhan surgawi yang khusus pada hari ini untuk Anda, tapi saya juga. Dan saya berterima kasih atas segala perhatian Anda dalam episode ini, dalam menerima berkat firman Tuhan ini. Dan akhirnya saya harus mengundurkan diri. Dan saya berharap bahwa Anda semua akan menerima ini dan berbahagia. Karena penghiburan itu tersedia bagi kita jikalau kita masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Get your message, have a good day, and see you next time.